Super Brain, tempat utak-atik otak. Sahabat Super Brain sekalian, sejak ditayangkannya beberapa video tentang metode belajar bahasa Inggris Sigma, alhamdulillah banyak sekali komentar-komentar positif yang merasa bahwa metode tersebut sangat efektif dalam membantu meningkatkan pemahaman terhadap cara belajar bahasa Inggris. Video-video sebelumnya saya sudah menampilkan ada satu tabel yang bisa membantu kita untuk menghafal dengan cepat dan mudah 11 jenis tenses yang berbeda. Dan untuk postingan kali ini, saya masih akan tetap membahas tabel tersebut, namun di dalamnya saya akan membahas bagaimana cara menyusun kalimat pertanyaan atau interrogatif dan kalimat-kalimat negatif. Saksikan terus videonya hanya di Super Brain, tempat utak-atik otak. Para sahabat Super Brain pasti masih ingat dengan tabel ini. Ini adalah tabel yang menggambarkan 11 tenses yang berbeda, namun hanya dengan satu tabel ini kita bisa memahaminya secara mudah. Di sini pada baris saya membuat past, present, progressive, future, dan perfect. Sementara untuk kolomnya simple, past, progressive, dengan future. Untuk konsensusnya, untuk past tense, mungkin masih ingat? Ya, konsensusnya untuk past tense adalah subjek ditambah verb bentuk kedua. Kemudian untuk present, konsensusnya adalah subjek ditambah verb bentuk pertama. Betul. Untuk progresif adalah subjek ditambah be dan ing, verb 1 ing. Untuk future, konsensusnya, rumusnya adalah subjek ditambah dengan will, verb 1. Ya. Untuk perfect, rumusnya adalah subjek tambah have atau has, kemudian verb bentuk ketiga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara menyusun kalimat pertanyaan maupun kalimat negatif dari beberapa tenses yang berbeda. Kita akan mulai dari yang mudah dulu, yaitu dari yang progresif. Progresif, subjek tambah be, verb 1 ing, kalimat positifnya adalah he is eating an apple. Ini ada di dalam tabel sebelumnya ya. Untuk yang future, he will eat an apple. Kata kerjanya adalah eat, kemudian ada kata kerja bantu, yaitu will. Untuk perfect adalah he has eaten an apple. Kemudian untuk past, progresif, ada past berarti harus ada yang dibentuk kedua kan, dan progresif harus ada verb 1 ing, sehingga kata-katanya adalah he was eating an apple. Untuk future, karena past, maka will-nya dirubah menjadi bentuk kedua, he would eat an apple. Untuk perfect, maka yang dibentuk kedua kan adalah have atau has-nya, sehingga menjadi he had eaten an apple. Untuk yang progresif, future progresif, kata-katanya menjadi he will be eating an apple. Untuk perfect, he has been eating an apple. Kemudian untuk future perfect-nya adalah he will have eaten an apple. Nah, yang paling mudah dari tenses-tenses ini adalah progressive, future, dan perfect. Kenapa mudah ketika untuk menyusun menjadi kalimat tanya dan negatif? Karena di ketiga tenses ini sudah ada kata kerja bantunya, sehingga tinggal menggunakan kata kerja bantu tersebut sebagai kata tanya. Tetapi untuk dua tenses yang berikutnya, yaitu past dengan present, ini cukup tricky. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kata kerja bantu untuk kedua tenses ini. Untuk past,
kata positifnya adalah he ate an apple. Kata kerjanya adalah bentuk kedua. Sementara untuk present, kata kerjanya bentuk pertama. Cirinya, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambahi dengan s. Nah, di dua tenses inilah kita harus mencari kata kerja bantu dari kedua kalimat ini agar bisa menjadi kalimat tanya dengan kalimat negatif. Kita akan mulai dari yang sudah ada di sebelah kanan ya, dari mulai progressive, future, dan perfect. Karena kata kerja bantunya sudah ada di sini. Contoh misalnya untuk progressive tense, kita sudah memiliki kata kerja bantu ketika akan dirubah menjadi kalimat tanya, yaitu is he eating an apple? Kita tinggal memindahkan kata is yang ada dalam kalimat tersebut ke bagian depan. Seperti yang tampak pada slide ini. Kemudian untuk future juga sama, kita tinggal memindahkan kata kerja bantunya ke depan. Will he eat an apple? Sementara untuk perfect, kita juga tinggal memindahkan kata kerja bantu yang ada di sana, yaitu has atau have-nya. Sehingga kalimat tanyanya menjadi has he eaten an apple? Demikian pula untuk past progressive. Di past progressive juga sudah terdapat kata kerja bantunya, yaitu was. Sehingga kalimat tanyanya, was he eating an apple? Di past future juga demikian, sudah ada kata kerja bantunya, yaitu would. Kita pindahkan ke depan. Would he eat an apple? Sementara untuk perfect tense, kata kerja bantunya adalah had. Kita pindahkan ke depan. Had he eaten an apple? Untuk progressive, future progressive, juga sudah ada kata kerja bantunya, sama seperti future, yaitu kata kerja bantunya adalah will. Tinggal kita pindahkan ke depan sehingga menjadi will he be eating an apple? Untuk perfect tense-nya kita sudah memiliki kata kerja bantunya, yaitu has-nya, sehingga kita pindahkan ke depan menjadi has he been eating an apple? Untuk future perfect kita juga sudah memiliki kata kerja bantunya, yaitu will, sehingga kalimat tanyanya menjadi will he have eaten an apple? Dengan demikian, ketiga tenses yang berisi progressive, future, dan perfect jauh lebih mudah dalam menyusun kalimat tanya maupun negatif. Hanya tinggal kita lihat apa yang menjadi kata kerja bantunya. Seperti di progressive ada be yang menjadi kata kerja bantu, kita pindahkan. Kemudian di future ada will, dan di perfect ada have atau has. Demikian pula untuk kalimat negatifnya. Tinggal kita kembalikan ke posisi semula ditambah dengan not. Sebagai contoh, he is not eating an apple. Jadi is-nya dikembalikan ke posisi semula, kemudian ditambahi dengan not. Demikian pula untuk future, untuk past, untuk future, he will not eat an apple. Untuk perfect, he has not eaten an apple. Untuk past progressive juga sama, kata kerja bantunya was kita kembalikan ke posisi awal, ditambahi not. He was not eating an apple. Untuk past future juga sama, he will not eat an apple. Untuk perfect, past perfect, he had not eaten an apple. Untuk progressive, future progressive, he will not be eating an apple. Untuk perfect progressive, he has not been eating an apple. Kata kerja bantunya kita kembalikan ke posisi semula seperti kalimat positif, hanya tinggal ditambah dengan not. Untuk kalimat future perfect juga sama, he will not have eaten an apple. Jadi kawan-kawan super brain sekalian, untuk menyusun kalimat tanya maupun negatif dari progressive, future, dan perfect itu sangat mudah. Karena di dalamnya sudah ada kata-kata kerja bantunya, seperti yang saya berikan contoh tadi. Sekarang yang cukup tricky adalah bagaimana menyusun kalimat tanya dengan kalimat bantu dari tenses yang sifatnya past dengan present. Kita harus berhati-hati di sini, karena kata kerja bantunya ada dua, yaitu kata kerja bantu untuk jenis past dengan kata kerja bantu untuk present. Bagaimana untuk yang bentuk past? Ingat bahwa rumusnya adalah bentuk kedua kata kerjanya. Maka untuk kalimat tanyanya kita harus menempatkan atau mencari kata kerja bantu untuk tenses past ini. He ate an apple. Karena ini adalah kata kerja
tanpa be, maka kita menggunakan kata bantunya adalah did. Saya ulangi, kata bantunya adalah did. Sehingga kata kerja, kalimat tanyanya adalah did he eat an apple? Bisa dilihat bahwa kita membutuhkan kata kerja did yang merupakan bentuk kedua dari do. Do, did, done. Di sini did merupakan kata kerja bantu untuk bentuk past tense. Lalu kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, dari ate menjadi eat. Sebaliknya, untuk present, kata kerja bantunya perlu dilihat. Jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerja akan ditambahi dengan s dalam bentuk present. Nah, kata kerja bantunya, kalau di sini adalah bentuk kedua dari do, maka di sini, di present, kata kerja bantunya adalah do. Namun, karena ada s-nya, mengingat subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerja bantunya adalah, kata kerja bantunya adalah does. Sehingga kalimat tanyanya adalah, does he eat an apple? Demikian pula dengan kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya sama seperti yang lain, tinggal kata kerja bantu ini dipindahkan ke depan, ditambahi dengan not. Sehingga untuk past tense, kalimat tanyanya menjadi he did not eat an apple. Dan kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Demikian pula dengan untuk present. Kata kerjanya tetap kata kerja bentuk pertama, does dikembalikan, ditaruh di depan, ditambahi dengan not. He does not eat an apple. Demikian kawan-kawan super brain sekalian, bagaimana cara kita menyusun kalimat tanya dan kalimat negatif dari 11 tenses yang berbeda. Saya mengulangi bahwa untuk 3 kalimat dalam tenses progresif yang sedang berlangsung, future yang akan berlangsung, dan perfect yang telah berlangsung, yang telah terjadi, ketiga-tiganya lebih mudah karena kata kerja bantunya sudah ada di dalam kalimat tersebut. Tinggal memindahkan ke depan saja untuk kalimat tanya, tinggal menambahi dengan not saja ketika kalimat negatif seperti contoh yang ada di sini. Tetapi untuk 2 kalimat tenses yang awal yaitu past dan present, kita harus berhati-hati mencari kata bantunya. Jika kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua, maka kata bantunya adalah did. Jika kata kerjanya adalah bentuk pertama ditambahi dengan s, maka kata bantunya adalah does. Bagaimana jika kata kerjanya tanpa s? Berarti subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Subjeknya bisa orang pertama, bisa orang kedua, maupun orang ketiga jamak. Sehingga di sini tidak ditambahi s. Maka kata kerja bantunya adalah do, tanpa menggunakan s. Do. Do they eat an apple? Do they read a book? Nah, itu adalah contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Terus saksikan video-video dari Super Brain Kabuzen.